Selamat siang Tuhan, selamat siang saudara-saudara. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita dapat bersama-sama kembali dalam renungan Kristen di siang ini. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di siang ini Bapa kami ucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami rasakan Tuhan, kami mencari wajah Tuhan di siang ini. Kami ingin bergaul dengan Allah, belajar firman, dan satu kesempatan yang indah Tuhan berikan Tuhan di siang ini untuk hamba dapat membaca firman dan menyampaikan firman, bersaksi tentang kebenaran, tentang Allah, tentang Yesus di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada saat ini kita baca dalam Kisah Para Rasul 27. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-13. Yang berbunyi demikian, Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pafilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita." Tapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar saung lalu berlayar dengan sekali menyusur pantai Kreta. Haleluya. Demikian pembacaan firman Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita lihat adalah suatu bagian perjalanan Paulus. Waktu Paulus naik banding, dia diadili di Yerusalem. Kemudian setelah itu dia naik banding kepada Kaisar dan akan menuju ke Roma. Dan di saat perjalanan inilah, kalau kita melihat bersama bahwa Paulus, dia mengalami berbagai kesukaran di dalam perjalanan pelayaran selama berada di lautan bersama dengan para tahanan lainnya yang dikawal oleh seorang perwira Romawi yang bernama Julius. Dan kita lihat bersama saudara-saudara dalam pembacaan Alkitab, pada saat ini kita memberi satu pemahaman, dan kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Ayat 11 berkata bahwa, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita." Saudara, kita melihat ya perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 ini telah hampir pada pertengahan tahun. Kita mungkin sama dengan Paulus ketika kita menghadapi perjalanan hidup kita, bangsa kita, gereja kita.
di tahun 2020. Sekarang kita berada di bulan Mei, dan kita tahu bersama bahwa ini merupakan bagian perjalanan bahtera atau perahu hidup kita, yang dimana kita sementara berada di lautan. Dan sekarang saudara-saudara, perjalanan hidup kita sedang mengalami kesukaran dan kesulitan, di mana banyak orang di rumah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dan kita melihat bersama bagaimana perjalanan Paulus kita menghubungkan dengan perjalanan kita di masa sekarang ini. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu cerita saudara, di mana ada seorang akrobatik yang sangat terkenal yang bernama Blondin, ya. Ia sering menunjukkan kehebatan dan keberaniannya berjalan di atas tali yang menghubungkan suatu tebing ke tebing yang lain. Blondin dapat berjalan, berlari, membawa beban di bahunya, melewati tali-tali yang direntangkan itu, bahkan dapat memainkan biola di atas tali tersebut. Pada suatu hari Blondin membentangkan tali temali di antara dua tebing yang tinggi di air terjun Niagara Amerika. Dan Blondin bertanya pada penontonnya yang sedang menyaksikan akrobatiknya, "Apakah kalian percaya bahwa aku mampu berjalan di atas tali ini sambil menggendong seseorang?" Kemudian setelah itu mereka bilang, "Ya, kami percaya." Blondin bertanya lagi, "Siapa yang mau naik ke atas untuk aku gendong?" Maka semua penonton menjadi takut dan tidak ada orang yang bersedia untuk naik bersama dengan Blondin di atas tali, di atas air terjun Niagara. Namun saudara-saudara, ada seorang kecil yang spontan berteriak dengan keras dari kerumunan banyak orang. Dia berkata, "Aku mau, aku siap." Kemudian setelah itu penonton terkejut dan terperanjat bagaimana anak ini dengan berani naik di atas punggung dari Blondin. Kemudian setelah itu Blondin berjalan di atas tali, dan saudara tahu kalau seandainya sampai jatuh, itu ratusan meter jauhnya dari air terjun akan jatuh ke tebing dan berbatu-batu. Tetapi ketika mereka melihat dengan gemetar dan dengan rasa takut, orang-orang melihat justru anak yang berada di atas bahu Blondin ini, akrobatik ini, justru dia sangat tersenyum dan dia melambaikan tangan kepada semua penonton. Mereka menjadi heran. Dan ketika Blondin dan anak ini telah sampai di tebing, sudah kembali pada tempat semula, maka banyak orang penonton mendekati anak ini dan bertanya, "Kenapa kamu tidak merasa takut? Kenapa kamu langsung menyatakan bersedia, sedangkan itu sangat berbahaya dan bisa menimbulkan masalah dan bisa kamu mati?" Tapi anak ini dengan tersenyum dan menjawab, "Kamu tahu kenapa aku tidak takut? Karena orang ini, akrobatik ini adalah Blondin ini adalah papa saya. Tidak mungkinlah aku anaknya. Ia membiarkan aku terjatuh dari bahunya." Maka semua orang terkejut dan tertawa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kita melihat bersama bahwa peristiwa sekarang kita alami seperti Rasul Paulus mengalami di atas tanjung dan di atas badai laut yang sangat keras sekali, yang sangat berbahaya ini. Dan kita melihat muatan kapal sudah dibuang, bahkan juga nyawa mereka akan terancam. Tetapi satu pelajaran bagi kita, bagaimana kita belajar juga di tahun 2020 ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, bahwa kita berada di atas punggung Tuhan untuk bersama dengan Tuhan melewati tahun 2020 ini. Ada suatu cerita juga saudara, ada seorang ayah mengajak anaknya yang kecil berjalan-jalan. Di mana sebelum mereka pergi, sang ayah berpesan, "Nak, biarkan tangan ayah memegang tanganmu agar kamu tidak jatuh." Tidak lama kemudian mereka menyusuri jalanan yang kecil dan berbatu. Pada suatu tempat, anak ini tertegun melihat seekor kuda yang kecapaian menarik sebuah pedati. Karena ayahnya lalai, anak itu melepaskan diri dari pegangan ayahnya. Akibatnya ia terantuk pada batu lalu jatuh. Pada waktu itulah, pengalaman inilah, sehingga ia membiarkan tangan ayahnya memegang erat, dan dia memegang erat tangan ayahnya, dan ia merasa aman. Saudara-saudara, dari dua cerita ini memberikan suatu inspirasi kepada kita. Ya, begitulah dengan hidup kita.
ketika kita melepaskan hidup kita dari tangan Tuhan, atau kita tidak berpegang erat pada tangan Tuhan, atau mungkin tangan kita begitu lemah untuk memegang erat tangan Tuhan, tetapi kita percaya bahwa tangan Tuhan yang begitu kuat memegang hidup kita di tahun 2020 melewati kesulitan, kesukaran dan kebimbangan ini. Bahkan kita akan merasa bahwa di depan kita ada kegagalan, ada kecelakaan, mungkin ada kematian yang bisa merenggut karena pandemi virus COVID-19 ini. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau kita bersama Tuhan, ketika kita mengalami dan menjalani proses penderitaan pun, kesukaran, dan berita apapun yang kita hadapi, dan apapun yang akan kita jalani dalam hidup ini, maka ini akan berbuah kemuliaan dan hasilnya tidak akan mengecewakan kalau kita berpegangan di tangan Tuhan. Saya berkeyakinan bahwa ketika saya menyampaikan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, suatu pengalaman hidup Paulus adalah merupakan satu kekuatan perjalanan hidup kita yang menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan kita di saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita percaya bahwa kita akan hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan di akhir khotbah saya ini, saudara-saudara percaya dan andalkan Tuhan dalam layar kapal atau bahtera atau perahu kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Kristus adalah jurumudi dan nakoda dalam hidup kita. Dan kita berlayar di atas tahun 2020 ini, di atas kapal kita percaya bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita, asal kita percaya dan bersandarkan diri kepadanya. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman ini yang telah Engkau sampaikan bagi kami. Engkau Tuhan telah memberi satu inspirasi bagi kami untuk hidup menjalani tahun 2020 ini dalam tangan Tuhan. Kami berpegang erat dalam tangan Tuhan, tapi kami lemah. Tetapi kami percaya justru tangan Tuhan yang tidak pernah lemah akan memegang tangan kami dengan erat, memegang dengan kuat Tuhan, supaya menjalani tahun 2020 ini kami dapat menggapainya dengan penuh kemenangan dan kesuksesan. Apapun Tuhan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Jaga dan pelihara layar kehidupan kami Bapa, bahtera kami sepanjang tahun 2020, supaya Tuhan kami dapat terhindar dari segala sakit penyakit, mara bahaya yang menimpa kami, dan kami dapat tiba di labuan yang tenang. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Selamat siang Tuhan, haleluya, amin.